Ketika mendengar kata unicorn, kita biasanya membayangkan kuda putih yang jinak, cantik, baik hati, dengan tanduk spiral di dahinya. Padahal, itu adalah versi modern. Kalau kita telusuri asal-usulnya, unicorn justru dulu digambarkan sebagai hewan buas dan ganas, karena ya wajar, hewan bertanduk biasanya pakai tanduknya buat menyerang. Konsep umum unicorn. Unicorn adalah hewan mitologi yang dikenal di banyak budaya. Ciri umumnya, hewan berkaki 4, bertanduk 1, langka, penyendiri, punya kekuatan magis, dan sangat cepat sehingga sulit ditangkap. Dalam banyak kisah, hanya raja dan gadis perawan yang bisa menangkap unicorn. Raja karena dianggap punya hak ilahi, dan gadis perawan karena dianggap suci dan murni, seperti unicorn itu sendiri. Ada banyak sekali jejak tentang unicorn dari berbagai cerita, bahkan pernah ditemukan di Sumatera. Jejak awal 1. Lembah Indus dan Kilin Salas. Satu persepsi awal tentang makhluk bertanduk satu muncul di peradaban Lembah Indus lewat ukiran hewan bertanduk tunggal. Tapi banyak yang menganggap itu sebenarnya aurochs, sejenis sapi liar, bukan unicorn. Di Tiongkok, ada makhluk mirip unicorn bernama Kilin, salah satu dari 4 roh keberuntungan. Kilin digambarkan seperti kuda, bersisik seperti ikan, kepala naga, bertanduk, kadang diselimuti api. Meski tampak menakutkan, ia justru makhluk damai yang bahkan digambarkan berjalan di atas awan agar tidak merusak sehelai rumput dan hanya menggunakan kekuatannya untuk membela orang tak bersalah. Karena tanduk tunggalnya, Kilin sering disamakan dengan unicorn, meski sebagian orang menganggap keduanya makhluk berbeda. 2. Catatan Yunani. Unicorn buas versi Stesias. Catatan tertulis yang jelas tentang unicorn muncul dari Yunani lewat dokter dan sejarawan bernama Stesias dalam bukunya Indika tentang India dan sekitarnya. Ia menggambarkan unicorn seperti keledai liar sebesar atau lebih besar dari kuda, tubuh putih, kepala merah, mata biru, dan tanduk spiral 3 warna di dahinya. Tanduknya dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit jika dipakai sebagai cangkir, sehingga unicorn diburu hanya untuk tanduknya, bukan dagingnya yang katanya sangat pahit. Stesias juga menggambarkan unicorn sebagai makhluk brutal dan haus darah menyerang pemburu dengan tanduk, mencungkil, merobek tubuh sampai organ berceceran. Karena deskripsinya aneh, banyak yang menganggap ia sebenarnya menggambarkan badak India. Tradisi minum dari cula badak yang dipercaya menyembuhkan penyakit juga dianggap menjadi cikal bakal narasi tanduk unicorn yang punya kekuatan penyembuh. 3. Karkadan. Dalam mitologi Arab, Persia, dan India ada makhluk mirip unicorn bernama Karkadan. Digambarkan sebagai campuran badak dan kuda berwarna putih atau hitam, kepala merah, mata biru dengan tanduk sakti di kepalanya. Tanduk ini juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit jika dijadikan wadah minum, mirip kisah sebelumnya. Karkadan digambarkan buas dan agresif. Ibnu Battuta, penjelajah muslim terkenal, menulis bahwa ia pernah melihat Karkadan di India, hewan agresif yang pernah ia lihat bertarung dengan gajah jantan besar. Karkadan menusuk leher gajah hingga mati, lalu kesulitan mencabut tanduknya sampai matanya tertutup darah dan lemak. Sejumlah ilmuwan menduga hewan yang ia lihat mungkin hewan purba mirip Elasmotherium, badak purba bertanduk besar. Namun ada juga yang berpendapat itu hanya badak biasa. Dulu nama Karkadan merujuk ke unicorn, tapi di era modern lebih merujuk ke badak. 4. Re'em dan pengaruh agama. Untuk memahami evolusi unicorn di Eropa, pembahasan menyentuh kitab-kitab suci Abrahamik yang menyebut makhluk bertanduk kuat bernama Re'em dalam bahasa Ibrani. Simbol ini ditafsirkan beragam, bisa badak bercula 1, bisa juga unicorn. Dalam kekristenan, penafsiran unicorn atas Re'em menjadi populer ketika unicorn dikaitkan dengan Kristus, kemurnian, dan kesucian. Dari sini, unicorn perlahan berubah citra dari makhluk buas menjadi simbol kemurnian, kebaikan, dan persatuan. 5. Marco Polo dan salah identifikasi. Marco Polo pernah mengklaim melihat unicorn di Sumatera, tapi ia kaget karena makhluk yang ia lihat tidak sesuai bayangan. Bukan kuda putih cantik, tapi hewan besar bertanduk tebal, kepala merunduk, suka main di lumpur. Belakangan diketahui yang ia lihat kemungkinan besar adalah badak bercula 1. Jadi bahkan penjelajah sekaliber Marco Polo pun bisa salah mengira badak sebagai unicorn. Dari berbagai legenda kuno, kita melihat banyak makhluk berkaki 4 dengan satu tanduk. Bentuknya bisa seperti keledai, kambing, sapi, badak, sampai kuda. Legenda unicorn yang paling terkenal dan paling hidup di budaya modern itu berkembang di Eropa, terutama di Skotlandia dan Eropa Barat pada masa abad pertengahan. Dalam tradisi Celtic dan Skotlandia, unicorn melambangkan kemurnian, kekuatan, dan keberanian, sehingga sangat kuat melekat dalam identitas nasional dan simbol-simbol resmi. Di Eropa abad pertengahan, unicorn sangat populer dalam seni, tapestry, dan lambang bangsawan, sering dikaitkan dengan kesucian, Kristus, dan kesatriaan. Dari Eropa inilah gambaran unicorn sebagai kuda putih bertanduk spiral menyebar dan menjadi versi yang paling dikenal di seluruh dunia saat ini. Namun sejak abad pertengahan, seni Eropa mulai menyatukan gambaran unicorn sebagai kuda putih bertanduk spiral, dan citra ini terus bertahan sampai sekarang. Padahal di cerita-cerita awal, unicorn justru adalah hewan ganas dan buas, bukan kuda imut pelangi seperti yang sering kita lihat di zaman modern.